Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Ketika mantan pejabat disegani, Mulyono, dituduh memiliki ijazah palsu oleh seorang pakar telematika yang membawa bukti tak terbantahkan. Reputasinya hancur dalam semalam. Namun, Dr. Supriyadi, dosen pembimbing Mulyono, tak percaya. Ia menggali kebenaran di ruang arsip kampus yang berdebu. Akankah Mulyono terbukti bersalah? Ataukah ada kebenaran yang terkubur waktu, siap untuk diungkap? Saksikan kisah perjuangan Mulyono dan Dr. Supriyadi dalam membersihkan nama baik, melawan fitnah, dan membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Pukul 8 malam. Gemuruh berita utama televisi menyelimuti ruang keluarga Pak Mulyono, mantan pejabat yang kini menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Sebuah wajah familiar muncul di layar, Dr. RS, seorang pakar telematika yang dikenal vokal dan sering tampil di media. Pak Mulyono mengernyitkan dahi. Ada firasat aneh menyusup di benaknya. Saudara-saudari sekalian, ujar Dr. RS dengan nada dramatis, malam ini, saya membawa sebuah kebenaran yang mungkin akan mengguncang pondasi kepercayaan publik. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun di studio, dan di rumah-rumah yang menonton. Di sampingnya, tumpukan berkas yang terlihat usang tersusun rapi. Kami dari Lembaga Independen Pemerhati Data dan Informasi telah melakukan investigasi mendalam terhadap salah satu figur publik yang pernah sangat disegani di negeri ini. Jantung Pak Mulyono berdetak lebih cepat. Ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Figur tersebut adalah Bapak Mulyono. Seketika, ruang keluarga Pak Mulyono terasa senyap. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menghantam. Istrinya, Bu Fatimah, yang sedang merajut di sofa seberang, menjatuhkan benangnya. Matanya membelalak, menatap televisi dan kemudian suaminya secara bergantian. Dr. RS melanjutkan, suaranya kini lebih tajam, berdasarkan temuan forensik digital dan komparasi dokumen yang kami lakukan, kami menemukan indikasi kuat bahwa ijazah milik Bapak Mulyono, yang selama ini menjadi dasar legitimasi karirnya, adalah palsu. Kamera televisi kini menyorot 5 lembar ijazah yang dibentangkan di meja. Mereka terlihat mirip, namun dengan detail kecil yang berbeda-beda. Dr. RS menunjuk satu persatu dengan telunjuknya yang kurus. Lihatlah perbedaan font di sini. Perhatikan penomoran seri yang tidak konsisten. Dan yang paling fatal, ia berhenti, menatap lurus ke kamera, adalah ketidaksesuaian cap dan tanda tangan pejabat kampus yang seharusnya valid pada tahun tersebut. Kami memiliki 5 salinan berbeda, dan kelima-limanya menunjukkan anomali yang signifikan. Berita itu menyambar seperti kilat. Dalam hitungan menit, nama Mulyono, ijazah palsu, dan Dr. RS menjadi trending topik di media sosial. Tagar ijazah palsu Mulyono merajai lini massa. Opini publik terbelah. Ada yang langsung percaya, merasa dikhianati oleh seorang tokoh yang mereka kagumi. Komentar-komentar pedas membanjiri jagat maya, sudah kuduga. Pejabat mana ada yang bersih? Atau, skandal baru di tengah carut-marut negeri. Namun, tak sedikit pula yang skeptis. Mereka yang mengenal Pak Mulyono, baik secara pribadi maupun dari rekam jejaknya, merasa ada kejanggalan. Ini pasti ulah lawan politiknya, tulis seorang warganet. Tidak mungkin seorang Mulyono melakukan hal serendah itu, timpal yang lain. Perdebatan sengit pecah, menciptakan riak gelombang yang jauh lebih besar dari sekadar tayangan berita malam. Di rumahnya, Pak Mulyono terpaku. Tudingan itu menusuk harga dirinya, mengoyak martabat yang selama ini ia jaga. Ia tahu ini adalah fitnah keji, namun bagaimana ia bisa membuktikannya?
Bagaimana ia bisa melawan klaim seorang pakar telematika yang berbicara dengan data dan argumen yang seolah-olah tak terbantahkan? Ia meraih tangan Bu Fatimah, yang kini gemetar. Saya tidak pernah melakukan itu, Fatimah, bisik Pak Mulyono, suaranya parau. Bu Fatimah menggenggam erat tangan suaminya. Saya tahu, ya. Saya tahu. Kita akan hadapi ini bersama. Namun, di matanya, terlihat jelas kecemasan yang mendalam. Malam itu, tidur tidak lagi ramah bagi keluarga Mulyono. Telepon seluler Pak Mulyono berdering tanpa henti, notifikasi pesan masuk silih berganti. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun seolah runtuh dalam semalam, hancur berkeping-keping oleh tudingan tanpa dasar yang dihembuskan oleh seorang pakar di layar kaca. Ia menatap langit-langit kamarnya, bertanya-tanya, siapa di balik semua ini? Dan mengapa ia yang harus menjadi target? Badai telah datang, dan Mulyono harus bersiap menghadapinya. Keesokan paginya, kekacauan yang ditimbulkan oleh tudingan Dr. RS semakin membesar. Semua media massa, baik cetak maupun daring, mengangkat isu ijazah palsu Mulyono sebagai berita utama. Foto-foto Pak Mulyono bersanding dengan foto Dr. RS dan tumpukan ijazah yang disebut palsu. Opini publik semakin terpecah, dan tekanan terhadap Pak Mulyono tak terbendung. Di sebuah kampus ternama, tak jauh dari Hiruk-Pikuk Jakarta, seorang pria paruh baya dengan rambut memutih dan kacamata bertengger di hidungnya, duduk di depan televisi di ruang dosen. Dr. Supriyadi, dosen senior di jurusan Ilmu Sosial dan Politik, memicingkan mata membaca judul berita yang terpampang di layar. Ijazah Mulyono palsu? Nama Mulyono. Nama itu seketika memutar kembali gulungan ingatan Dr. Supriyadi ke puluhan tahun silam. Ia mengingat seorang mahasiswa yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki integritas tinggi. Mulyono muda adalah salah satu mahasiswa bimbingannya yang paling menonjol, selalu menyelesaikan tugas dengan sempurna, dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Dr. Supriyadi sangat bangga dengannya. Tidak mungkin, gumam Dr. Supriyadi, menggelengkan kepalanya pelan. Mulyono tidak akan pernah melakukan itu. Namun, klaim Dr. RS begitu meyakinkan, didukung dengan bukti-bukti yang dipamerkan di televisi. Dr. Supriyadi merasa batinnya terombang-ambing. Sebagai seorang akademisi yang menjunjung tinggi kebenaran dan integritas, ia tidak bisa serta-merta mengabaikan tudingan ini. Di sisi lain, ia juga mengenal Mulyono dengan baik. Ia telah membimbing Mulyono melalui proses skripsi yang panjang dan ketat, menyaksikan sendiri bagaimana Mulyono berjuang untuk meraih gelar sarjananya. Sejak berita ini menyebar, nama Dr. Supriyadi tiba-tiba ikut terseret. Sebagai dosen pembimbing Mulyono, ia adalah salah satu orang yang paling tahu tentang perjalanan akademik Mulyono. Teleponnya tidak berhenti berdering. Wartawan dari berbagai media berusaha menghubunginya, meminta komentar, berharap ia bisa membuka kotak Pandora kebenaran. Rekan-rekan dosen dan alumni juga bertanya-tanya, mencari kejelasan darinya. Awalnya, Dr. Supriyadi menolak berbicara. Saya tidak akan berkomentar tanpa bukti yang valid, katanya kepada seorang wartawan yang berhasil menemuinya. Ia tahu, berbicara tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana dan bisa jadi ia justru akan mencelakai Mulyono, atau bahkan dirinya sendiri. Ia harus berhati-hati. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada dorongan kuat untuk mencari tahu kebenaran. Ia merasa bertanggung jawab atas salah satu mahasiswanya, terutama jika ia sedang difitnah. Setelah beberapa hari menimbang-nimbang, Dr. Supriyadi akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa hanya diam. Integritas kampus dan integritas Mulyono dipertaruhkan. Ia harus melakukan sesuatu. Langkah pertama adalah memastikan kebenaran dari sumber yang paling kredibel, arsip universitas. Sore itu, setelah jam perkuliahan usai, Dr. Supriyadi melangkah menuju gedung perpustakaan pusat. Ia menuju ke bagian arsip, sebuah ruangan yang jarang dikunjungi, tempat sejarah akademik universitas tersembunyi dalam tumpukan dokumen.
Aroma kertas tua dan debu langsung menyambutnya. Petugas arsip, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ida, terkejut melihat kedatangan Dr. Supriyadi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Dokter?" tanya Bu Ida ramah. "Saya perlu akses ke arsip lama, Bu Ida," jawab Dr. Supriyadi, "terutama dokumen-dokumen sidang skripsi tahun 1999. Ada seorang mantan mahasiswa yang sedang menjadi perbincangan, dan saya perlu memastikan sesuatu." Bu Ida mengangguk mengerti. Ia tahu betul kegaduhan berita tentang Mulyono. Ia menunjukkan barisan rak-rak tinggi yang dipenuhi kotak-kotak berdebu. "Silakan, Pak. Arsip tahun 1999 ada di bagian sana. Ini akan memakan waktu, karena banyak sekali." Dr. Supriyadi mengangguk. Ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, ia merasa ada sebuah keharusan yang lebih besar dari sekadar mencari dokumen. Ini adalah tentang menegakkan kebenaran. Dengan tekad bulat, ia mulai menyusuri lorong-lorong arsip, membiarkan debu masa lalu menyelimuti langkahnya, berharap menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan tudingan. Lorong-lorong arsip kampus terasa seperti labirin waktu yang sunyi. Rak-rak kayu yang tinggi menjulang, dipenuhi kotak-kotak arsip berwarna coklat kusam, menciptakan suasana hening yang hanya sesekali dipecahkan oleh suara desiran kertas atau langkah kaki Dr. Supriyadi. Udara di sana terasa berat, dipenuhi aroma kertas tua, debu, dan sedikit bau apek yang khas. Dr. Supriyadi, dengan kacamata bertengger di hidung dan senter kecil di tangan, mulai melakukan pencarian. Ia tahu, mencari satu nama di antara ribuan dokumen adalah tugas yang melelahkan. Namun, tekadnya bulat. Ia harus menemukan bukti yang bisa membantah tudingan keji terhadap Mulyono. Tahun 1999. Itu adalah patokan utamanya. Mata Dr. Supriyadi menyusuri setiap label yang tertempel di kotak-kotak arsip. Sidang skripsi 1995. Sidang skripsi 1996, sidang skripsi 1997. Perlahan namun pasti, ia bergerak maju dalam kronologi waktu, berharap segera menemukan bagian tahun yang ia cari. Debu-debu beterbangan setiap kali ia menarik sebuah kotak, mengendap di rambut dan pakaiannya, namun ia tak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada Mulyono. Beberapa jam berlalu. Tubuhnya mulai pegal, dan matanya perih karena terus-menerus membaca label di antara kegelapan. Ia telah membuka belasan kotak, menemukan catatan-catatan sidang skripsi mahasiswa lain, namun belum juga menemukan nama Mulyono. Keraguan sempat menyelinap. Apakah mungkin ia salah? Apakah ia melupakan sesuatu? Atau mungkinkah memang tidak ada arsip atas nama Mulyono? Namun, Dr. Supriyadi segera menepis pikiran negatif itu. Ia ingat betul Mulyono adalah mahasiswa bimbingannya. Ia ingat momen-momen saat Mulyono berdiskusi dengannya tentang bab-bab skripsinya, saat Mulyono presentasi di depan Dewan Penguji, dan saat ia mengucapkan selamat atas kelulusannya. Kenangan itu terlalu nyata untuk bisa ia lupakan. Ia memutuskan untuk berpindah ke lorong lain, di bagian paling ujung ruangan, yang terlihat lebih gelap dan seolah terlupakan. Di sana, tumpukan kotak arsip terlihat lebih tinggi dan lebih berdebu. Dengan sedikit harapan yang tersisa, ia mulai lagi mencari. Tangannya gemetar saat menarik sebuah kotak yang terlihat lebih usang dari yang lain. Label di atasnya hampir tak terbaca, tertutup lapisan debu tebal. Dengan hati-hati, ia membersihkan debu di label itu. Dan di bawah lapisan kotoran, sebuah tulisan tangan yang samar namun jelas akhirnya terlihat, sidang skripsi 1999, jurusan Ilmu Sosial dan Politik. Jantung Dr. Supriyadi berdetak kencang. Ini dia. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, tumpukan map-map kertas berwarna coklat muda tersusun rapi, masing-masing berisi laporan sidang skripsi dan transkrip nilai. Ia mulai membolak-balik map-map itu, satu persatu. Nama-nama mahasiswa lain lewat di matanya. Budi, Siti, Anton, Dewi.
Semangatnya kembali membara. Kemudian, di tengah tumpukan itu, sebuah map yang sedikit lebih tebal menarik perhatiannya. Di sampulnya, tertulis dengan tinta hitam, jelas dan tegas, Mulyono. Dr. Supriyadi menahan napas. Ia merasakannya. Ini adalah kepingan puzzle yang ia cari. Ia membuka map itu dengan perlahan, seolah takut merusak peninggalan berharga ini. Di dalamnya, terlampir proposal skripsi Mulyono, notulen sidang skripsi, lembar pengesahan Dewan Penguji dengan tanda tangan asli, serta transkrip nilai yang mencatat seluruh mata kuliah yang ditempuh Mulyono selama kuliah. Ada juga catatan kecil di sudut map, ditulis dengan tangan Dr. Supriyadi sendiri, yang bertuliskan, mahasiswa bimbingan terbaik. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sebuah senyum lega terukir di wajah Dr. Supriyadi. Keyakinannya yang sempat goyah kini kembali utuh, bahkan lebih kuat. Bukti ini tak terbantahkan. Ini adalah catatan resmi universitas, sebuah saksi bisu dari masa lalu yang kini berbicara lantang. Mulyono memang pernah kuliah di sini, di bawah bimbingannya, dan lulus secara sah. Temuan ini bukan hanya sekadar dokumen. Ini adalah kebenaran yang terkubur waktu, kini ditemukan kembali. Dr. Supriyadi memegang map itu erat-erat. Ia tahu, babak baru telah dimulai. Ia harus membawa bukti ini ke publik, membungkam semua tudingan, dan mengembalikan nama baik Mulyono. Dengan perasaan campur aduk antara kelegaan, kebahagiaan, dan sedikit kemarahan atas fitnah yang terjadi, Dr. Supriyadi keluar dari ruang arsip, membawa serta sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Berita penemuan arsip oleh Dr. Supriyadi menyebar dengan cepat di kalangan terbatas. Kampus, yang awalnya terkesan pasif, kini bergerak. Rektorat dan dekanat jurusan ilmu sosial dan politik segera mengagendakan konferensi pers. Mereka menyadari urgensi untuk membersihkan nama baik alumni dan institusi. Pagi itu, aula serbaguna kampus dipadati oleh wartawan dari berbagai media, mahasiswa, dosen, dan bahkan beberapa alumni yang ingin menyaksikan langsung pengungkapan kebenaran. Kamera televisi berjejer rapi, mikrofon-mikrofon menumpuk di meja podium, siap merekam setiap kata yang akan terucap. Ketegangan terasa di udara. Semua mata tertuju pada pintu masuk, menunggu kehadiran Dr. Supriyadi. Tak lama kemudian, Dr. Supriyadi masuk ke ruangan, didampingi oleh rektor dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya memancarkan ketegasan. Di tangannya, ia membawa sebuah map berwarna coklat kusam, map yang sama dengan yang ia temukan di ruang arsip. Ia berjalan menuju podium, disambut dengan jepretan kamera yang tak henti-hentinya. Setelah rektor membuka acara dengan sambutan singkat yang menyatakan dukungan penuh kampus terhadap Mulyono, tibalah giliran Dr. Supriyadi. Ia melangkah maju, memegang map itu di depan dadanya. Ia memandang ke arah kerumunan wartawan, tatapannya menyapu setiap wajah yang haus akan berita. Selamat pagi, hadirin sekalian, ujar Dr. Supriyadi dengan suara yang tenang namun berwibawa, memecah keheningan yang mencekam. Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai seorang pakar atau penuduh, melainkan sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab atas kebenaran akademik. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Beberapa hari terakhir, kita semua dihebohkan dengan tudingan bahwa ijazah milik Bapak Mulyono, seorang alumni kebanggaan kampus ini, adalah palsu. Tudingan tersebut telah menciptakan kegaduhan, merusak reputasi seseorang, dan bahkan mencoreng nama baik institusi pendidikan ini. Para wartawan mulai mengarahkan kamera dan pena mereka, siap mencatat setiap detail. Sebagai dosen pembimbing Bapak Mulyono semasa kuliah, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menelusuri kebenaran. Oleh karena itu, saya telah melakukan pencarian mendalam di ruang arsip universitas yang mungkin sudah jarang dikunjungi. Dr. Supriyadi mengangkat map di tangannya. Dan disinilah, di dalam map ini, tersimpan bukti yang tidak terbantahkan. Ia membuka map itu perlahan, menunjukkan isi di dalamnya kepada kamera dan hadirin.
Ini adalah dokumen arsip resmi dari tahun 1999 yang berisi laporan sidang skripsi Bapak Mulyono, notulen sidang, lembar pengesahan Dewan Penguji dengan tanda tangan asli, serta transkrip nilai lengkap. Ia menunjuk ke sebuah bagian di dokumen. Tertera jelas di sini, nama Mulyono sebagai mahasiswa yang saya bimbing, yang telah mengikuti seluruh proses akademik dengan baik, dan lulus secara sah dari universitas ini pada tahun 1999. Suasana di aula menjadi riuh. Beberapa wartawan berbisik-bisik, sementara yang lain sibuk memotret dokumen yang ditunjukkan Dr. Supriyadi. Kebenaran yang selama ini dipertanyakan, kini terhampar jelas di depan mata mereka. Dengan demikian, lanjut Dr. Supriyadi, suaranya kini lebih tegas, berdasarkan bukti fisik yang otentik dan tercatat secara resmi di arsip universitas, saya menyatakan dengan seyakin-yakinnya bahwa ijazah milik Bapak Mulyono adalah asli. Tudingan pemalsuan yang dialamatkan kepadanya adalah tidak berdasar dan sama sekali tidak benar. Pernyataan itu bagai palu godam yang menghantam semua keraguan. Perdebatan panjang yang selama ini berkecamuk di media sosial dan opini publik, seolah langsung terhenti. Dr. Supriyadi telah memberikan jawaban yang dibutuhkan, sebuah jawaban yang didasarkan pada fakta dan bukti yang tak terbantahkan. Seorang wartawan mengangkat tangan. Apakah Bapak akan menuntut Dr. RS atas pencemaran nama baik? Dr. Supriyadi menggelengkan kepalanya pelan. Tujuan kami hari ini adalah menegakkan kebenaran, bukan mencari pembalasan. Biarkan kebenaran itu sendiri yang berbicara dan menjadi hakim atas segala tudingan. Kami berharap, dengan adanya bukti ini, kegaduhan ini bisa segera berakhir dan nama baik Bapak Mulyono dapat dipulihkan. Konferensi pers itu berakhir dengan kesan mendalam. Kebenaran, yang sempat terkubur di antara tumpukan arsip berdebu dan hiruk-pikuk berita palsu, akhirnya muncul ke permukaan, bersinar terang berkat kegigihan seorang dosen senior yang berpegang teguh pada prinsip akademik. Dr. Supriyadi telah melakukan lebih dari sekadar mencari dokumen, ia telah mengembalikan integritas dan keadilan. Berita dari konferensi pers kampus menyebar bak api di padang rumput kering. Kali ini, narasi yang berbalik 180 derajat. Media-media yang sebelumnya gencar memberitakan tudingan ijazah palsu Mulyono, kini harus mengakui kebenaran yang diungkap oleh Dr. Supriyadi. Judul-judul berita berubah drastis, Dr. Supriyadi ungkap kebenaran, ijazah Mulyono asli, arsip kampus buktikan Mulyono lulus sah, dan tudingan palsu terbantahkan, kebenaran akhirnya terungkap. Di rumahnya, Pak Mulyono dan Bu Fatimah menyaksikan siaran ulang konferensi pers itu dengan mata berkaca-kaca. Air mata haru dan lega tak terbendung. Tekanan yang selama ini mencekik mereka, kegelisahan yang menghantui setiap malam, kini sirna. Nama baiknya, yang sempat tercoreng begitu parah, kini perlahan kembali bersih. Terima kasih, Pak Supriyadi, bisik Pak Mulyono, seolah berbicara pada layar televisi. Terima kasih sudah berjuang untuk saya. Telepon Pak Mulyono kembali berdering, namun kali ini bukan lagi panggilan penuh tudingan, melainkan ucapan selamat dan permintaan maaf dari rekan-rekan, kolega, dan bahkan beberapa wartawan yang mengakui kesalahannya dalam memberitakan isu ini. Dukungan dan simpati mengalir deras, membanjiri kotak masuk pesannya. Beberapa hari kemudian, Pak Mulyono memutuskan untuk mengunjungi Dr. Supriyadi di kampus. Ia ingin menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Setibanya di sana, ia disambut hangat oleh Bu Ida, petugas arsip yang juga turut senang dengan terungkapnya kebenaran. Ia menunjuk ke arah ruang dosen Dr. Supriyadi. Silakan, Pak Mulyono. Bapak dokter sudah menunggu, ujar Bu Ida dengan senyum tulus. Pak Mulyono mengetuk pintu ruang dosen Dr. Supriyadi. Masuk, terdengar suara dari dalam. Ketika pintu terbuka, kedua pria itu, yang pernah menjadi mentor dan murid, kini berdiri berhadapan. Senyum tulus mengembang di wajah Dr. Supriyadi. Pak Mulyono melangkah masuk, lalu langsung memeluk gurunya itu dengan erat. Sebuah pelukan yang syarat makna, penuh rasa hormat, terima kasih,
dan persahabatan yang terjalin sejak puluhan tahun lalu. Terima kasih banyak, Pak Supriyadi, ujar Pak Mulyono, suaranya sedikit serak menahan haru. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Bapak. Bapak sudah menyelamatkan kehormatan saya, keluarga saya, dan seluruh perjalanan hidup saya. Dr. Supriyadi menepuk punggung Pak Mulyono. Tidak perlu membalas apa-apa, Mulyono. Ini adalah tugas saya. Tugas seorang pendidik untuk menegakkan kebenaran. Saya tahu kamu tidak mungkin melakukan itu. Ia melepaskan pelukan, lalu mempersilakan Mulyono duduk. Saya sempat putus asa, Pak, aku Mulyono. Tudingan itu begitu gencar dan meyakinkan. Saya merasa tidak ada jalan keluar. Tapi Bapak datang, seperti cahaya di kegelapan. Dr. Supriyadi tersenyum tipis. Kebenaran, Mulyono, ibarat air. Sekeras apapun kamu coba menahannya, menyembunyikannya, atau mencemarinya, pada akhirnya ia akan selalu menemukan celah untuk mengalir, membersihkan dirinya, dan muncul ke permukaan. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh perjuangan, tapi ia pasti akan menemukan jalannya. Ia melanjutkan, kasusmu ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Di era informasi yang serba cepat ini, di mana tudingan bisa menyebar dalam hitungan detik, kita harus lebih bijak dan berhati-hati. Jangan mudah percaya pada klaim yang belum terverifikasi, dan jangan pernah ragu untuk mencari tahu kebenaran dari sumber yang otentik. Pak Mulyono mengangguk setuju. Ia menyadari betapa rentannya seseorang terhadap fitnah, dan betapa pentingnya integritas serta dukungan dari orang-orang yang percaya. Ia juga belajar tentang kekuatan sebuah arsip, sebuah catatan masa lalu yang mampu berbicara lantang di masa kini. Saya berjanji, Pak, kata Mulyono, saya akan terus menjaga nama baik ini, dan menjadikan pengalaman ini sebagai pengingat untuk selalu berpegang pada kebenaran. Dr. Supriyadi tersenyum bangga. Itu yang saya harapkan, Mulyono. Teruslah berkarya dan berikan yang terbaik bagi negeri ini. Kisah tudingan ijazah palsu Mulyono akhirnya berakhir dengan kemenangan kebenaran. Ia kini dapat kembali menikmati masa pensiunnya dengan tenang, tanpa bayang-bayang fitnah yang menghantuinya. Ia bersyukur memiliki seorang guru seperti Dr. Supriyadi, yang dengan kegigihan dan integritasnya, telah membuktikan bahwa meskipun kebenaran kadang tertimbun oleh waktu dan ditutupi oleh intrik, pada akhirnya ia akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar terang. Episode ini adalah pengingat bahwa kebenaran memang abadi, dan selalu layak untuk diperjuangkan.